loh. Ya, engkau ketemu dengan orang yang fitnah kamu, Tuhan lagi ngajarin kamu soal mengampuni. Kamu ketemu orang yang pinjam uang dan gak ganti. Ada di sini juga begitu? Tidak ada ya. Saya tahu orang di sini pelit-pelit soalnya. Jadi tidak ada saling minjam meminjam. Ya, sudah kelihatan ini ya. Jadi ya kalau kau ketemu orang pinjam gak ganti, ya Tuhan lagi ajar kamu soal keikhlasan. Ya, siapapun yang Tuhan izinkan datang di hidup kita tuh diizinkan Tuhan. Jangan kepahitan, jangan kecewa. Ya, kau punya mertua yang jahat, ya Tuhan lagi izinin engkau melatih, kau punya mental yang lebih kuat. Ya, teruslah berlatih, ya karena hidup ini kan pelatihan. Sampai kapan kita lulus? Ya sampai kamu tuh sudah mati rasa. Disakiti udah nggak sakit, amin. Ya, difitnah udah nggak marah. Itu enak saudara, kita kalau jadi orang tua gitu enak. Ya, jadi kalau dengar apa, saya tuh dengar loh orang cerita kamu ini nggak usah. Siapa yang cerita? Dia bilang apa? Nggak usah. Ya saya dengar orang cerita saya jelek apa bagus? Jelek. Ibu mau dengar nggak? Kagak. Terima kasih ya. Saya nggak mau buang waktu untuk mendengarkan hal-hal yang negatif. Yang pasti Tuhan tahu hidup saya. Benar. Lalu saudara akhirnya kita pindah, kita diusir ya dari situ. 1 tahun pertama kita nggak ada pelayanan. Dan memang kita nggak digaji, ikut dia tuh nggak digaji. Sampai akhirnya anak-anak masih di Solo. Waktu itu kita masih ada uang, kita pulang naik pesawat 2 minggu sekali lihat anak. Kita komitmen 2 minggu sekali harus pulang lihat anak. Anak saya tinggal sama mertua. Kita pulang 2 minggu sekali, lama-lama keadaan keuangan menyusut nih. Nggak ada penghasilan, ya. Kita berdua ini terlalu percaya sama Tuhan, sangat percaya sama Tuhan. Jadi memang kita dari dulu ya nggak ada gaji bulanan, ya benar-benar gajinya dari surga. Sampai kita kalau mau beli motor, mau cicil ya kredit, ibu ada gaji, ada dari mana? Dari surga. Berapa bu? Nggak tetap. Ada slipnya nggak? Dengan iman mas. Bang bilang nggak bisa bu kita terima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos kami tidak beriman. Jadi kita dari dulu nggak bisa utang karena ya nggak ada jaminan. Ya, jaminan kita tuh cuma Tuhan. Tapi saya percaya ada upah. Buat orang yang sungguh percaya sama Tuhan tuh ada upah. Memang nggak gampang. Nggak gampang percaya Tuhan tuh nggak gampang karena Tuhan tidak kelihatan. Kita kan lebih percaya sama yang kelihatan toh. Kalau nggak ada duit, lebih gampang pinjam ke Pak Gembala atau berharap sama Tuhan? Pak Gembala. Ya, Pak Gembala dong. Pak Gembala kan kelihatan. Ya, jadi kalau ada masalah keuangan, silakan hubungi, ya silakan hubungi Pak Gembala. Jadilah sesuai imanmu. Orang Kristen itu malas beriman, karena mereka lebih percaya sama yang kelihatan. Tuh. Ya, daripada Tuhan yang tidak terlihat. Tapi untuk kita belajar percaya Tuhan yang tidak terlihat, benar saudara, upahnya itu wow. Saya ini sudah mengalami tuh. Bayangkan saya diusir dari rumah. Saya lulus SMA, saya jadi Kristen, saya diusir dari rumah. Papi saya bilang, kamu pergi jangan bawa ijazah. Yang sekolahin kamu tuh saya. Saya melihat tanpa ijazah, Yesus kasih makan kamu pakai apa? Saya melihat kehebatan Tuhanmu Yesus itu. Dia bisa kasih makan kamu pakai apa tanpa ijazah? Ya memang gak bisa makan apa-apa. Saya kalau pulang dari rumah gak berijazah, maaf, mau melamar jadi cleaning service aja harus ada ijazah, setidaknya SD. Ya kalau saya gak bawa ijazah itu kan berarti masa depan saya udah hancur kan? Gak ada harapan kan? Bagi manusia kan gak ada harapan. Makanya waktu saya keluar dari rumah, dari kota Poso, saya ke kota Palu, untuk bisa dapat makan, saya nginep di kos-kosan sepupu saya itu. Mereka ngekos ya satu rumah, itu banyak kamar. Ya saya numpang tinggal di situ. Upahnya apa? Saya kan gak ada duit. Ya upahnya kalau anak kos sudah berangkat kuliah, kerja, ya saya nyapu, ngepel, nyetrika, masak. Saya jadi pembantu di situ. Dengan air mata berlinang tiap hari, Tuhan, ikut Yesus ini kayak begini ya. Sementara di rumah saya pembantu 6. Saya keluar dari rumah gak ada pembantu. Tapi Tuhan tuh ngomong, ya aku sedang membentuk kamu.
Kalau kamu mau taat, ya makin sombong kau makin sakit. Makanya gak usah sombong, amin. Hidup ini biasa aja, kewas. Jangan sombong-sombong kau, karena makin kau sombong makin sakit. Kalau mau dipakai Tuhan harus direndahkan, harus dihancurkan. Ya, makin sombong makin sakit, itu aja. Lalu akhirnya ya saya lanjut aja yang tadi di